dikasihi Tuhan, kita sudah masuki bulan Maret dan tema kita selama bulan Maret ini bebas dari serangan kejahatan serta penghinaan dan gangguan. Untuk itu kami mengajak jemaat untuk berpuasa ala Daniel mulai tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2025 kita melakukan puasa Daniel selama 21 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan itu sungguh mulia di dalam setiap hidup kita. Mari kita pujikan, tinggikan, muliakan namanya. Dialah Allah yang berkuasa, Dia yang layak terima puji dan sembah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala hal yang terjadi di dalam hidup kami. Engkau tetap menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Engkau adalah Raja yang layak dipuji dan disembah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tiada bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih
kuasa ya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap kami, sehingga kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kami percaya tuntunan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu membawa kami ke lembah hijau ya Tuhan, di mana kami merasa aman, tenang di dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Engkau yang menentukan langkah-langkah setiap hidup kami. Kami percaya sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhan Yesus telah menentukan langkah setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Bukan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kita semua telah diberikan kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Boleh berikan salam kanan kiri, katakan ku diberi kuasa.
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan setiap kami. Tiba saatnya ya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan yang akan memberikan persembahan. Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Dan biarlah persembahan kami ini ya Tuhan dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, saat Engkau berfirman, Engkau menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau menyertai. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan terus jadi pribadi yang selalu percaya kepada Tuhan. Mungkin kami nggak ngerti apa yang sekarang sedang terjadi. Mungkin sekarang kami nggak mengerti apa yang sedang kami alami. Tapi hari ini kami mau bilang, kami mau tetap percaya sama Tuhan. Tidak ada satu perkara, satupun yang pernah meleset dari rencana Tuhan. Maka hari ini Tuhan, kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Kami nggak tahu masa depan akan seperti apa, tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Berbicara kepada kami pada pagi hari ini Bapak,
supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang datang daripada Engkau, Roh Kudus yang menuntun. Sebab kami percaya apabila memang datang daripada Engkau, setiap perkataan itu akan mengubahkan, memberkati, dan akan memperbarui hidup banyak orang. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman katakan amin. Sebelum duduk boleh beri tepuk tangan gak buat saudara-saudara kita melayani kita, saudara-saudara semua ya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Wah, saya bersyukur saudara-saudara bisa di tengah-tengah saudara-saudara lagi. Hari ini saya nggak tahu di Jawa Timur ini musim hujan saudara-saudara, karena kalau di Jakarta itu terangnya sampai 35 derajat saudara-saudara. Panasnya luar biasa. Makanya kalau ngeliat saudara-saudara, saya kulitnya agak lebih hitam saudara-saudara gara-gara kepanasan di Jakarta ya saudara-saudara ya. Kebakar nih kulitnya. Tapi anyway, saya senang sekali di tengah cuaca yang mendung gloomy hari ini saudara-saudara tetap datang beribadah kepada Tuhan. Saya cuma mau bilang saudara-saudara sudah menang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Anda bisa milih buat tidur lagi loh. Anda bisa milih buat udahlah nanti aja lah, udahlah besok lagi lah, aduh ini mager nih, seperti Anda bisa. Tapi Anda memilih untuk tetap datang. Saya percaya apapun yang kita kerjakan hari ini Tuhan kita disenangkan. Amin. Siap dengar firman Tuhan. Amin. Saya senang sekali bisa melayani saudara-saudara semua. Kali ini saya bawa istri saya, saudara-saudara, puji Tuhan. Coba diri dulu, kasih lihat kanan kirinya. Nah ini istri saya, Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu mikir, kok mau masih Martin ya gitu. Karena memang saya itu saudara-saudara jago milih istri, tapi dia nggak jago milih suami saudara-saudara. Ya kenapa? Karena kita semua percaya segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Kemarin tuh yang ngomong itu teman saya, Amos Cahyadi, saudara-saudara berGMB. Si Martin memang jago pilih istri, tapi Yunita nggak jago pilih suami katanya, saudara. Bercanda ya, jangan dibosu. Soalnya mau kayak tegang banget sih semua. Coba kasih lihat senyumnya kanan kirinya. Gimana senyumnya coba? Nah ke gereja tuh begitu loh, kayak mau makan orang. Mukanya saya heran deh. Coba kasih lihat senyumnya sekali lagi kanan kirinya, boleh saudara-saudara? Tepuk tangan dong buat Yesus Tuhan kita, saudara-saudara. Oke, hari ini tema khotbahnya adalah belajar dari anak-anak, saudara-saudara. Kita yang sering kali bilang begini sama anak-anak, lu tahu apa sih? Ya, lu tahu apa sih? Kamu nih masih kecil, belum makan asam garam kehidupan. Kan banyak bilang begitu ya kita sama anak-anak. Kamu nggak tahu apa-apa. Nih, papa sama mama nih udah lama menjalani kehidupan. Papa sama mama lebih ngerti seperti apa menjalani kehidupan. Tapi menarik saudara-saudara, suatu ketika Yesus sedang bersama murid-muridnya, dia manggil anak-anak untuk dihadapkan kepada murid-muridnya. Kita buka ayatnya, kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 5, saudara-saudara. Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu berkata kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lanjutnya, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Selanjutnya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara, Anda mesti tahu, tidak pernah ada satu hal yang Yesus kerjakan tanpa sebuah alasan. Halo? Ini Yesus manggil anak-anak ke tengah murid-muridnya, itu bukan tanpa alasan, bukan iseng-iseng, enggak, saudara-saudara. Tapi ada alasannya. Kenapa Yesus taruh anak-anak di depan, di hadapan murid-muridnya? Supaya murid-muridnya belajar sesuatu dari anak-anak ini. Bahkan Yesus menjadikan anaknya sebagai contoh dalam setiap perkataan. Benar gak? Kita ulang lagi ayat ketiga, coba. Ayat ketiga. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi anak kecil ini. Ayat keempat, barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini. Jadi kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dan kalau kita tidak merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, saudara-saudara, kita tidak akan pernah tahu siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan bahkan yang luar biasa ayat kelima, firman Tuhan katakan apa? Barang siapa menyambut
seorang anak seperti ini dalam namaku yang menyambut aku. Bapak Ibu semua, saya dulu nih sebelum saya pelayanan, saudara-saudara, saya bertobat 2001. Saya ngambil pelayanan pertama kali ngiringin sekolah minggu. Banyak yang underestimate, saudara-saudara, ya, mengebelakangkan pelayanan dari sekolah minggu. Padahal Anda tahu, justru saya belajar lebih banyak daripada saya melayani di ibadah raya. Beneran. Kenapa? Karena waktu saya melihat anak-anak itu memuji Tuhan, itu mereka memuji Tuhan dengan hatinya mereka. Makanya Bapak Ibu, di sini ada yang menjadi guru sekolah minggu. Anda pasti belajar banyak melihat anak-anak itu. Anak-anak itu kalau lagi puji-pujian, saudara-saudara, mukanya mereka berseri-seri loh. Beda, mereka geraknya pun beda. Yang di sini yang katanya makan asam garam kehidupan, katanya disuruh nyanyi aja, buka mulut aja susah banget. Stres bener tuh Bu Evi. Stres, dikit-dikit stres, apalagi punya masalah. Anak kecil mau punya masalah, nggak punya masalah. Waktu mereka muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beneran. Makanya bukan tanpa alasan, saudara-saudara, Yesus menaruh anak kecil di hadapan murid-muridnya. 2 ayat, saudara-saudara, dikatakan menjadi seperti anak kecil ini. Dan yang terakhir, menyambut aku seperti anak kecil ini. Itu Tuhan pengen kita seperti itu. Kenapa saya bilang saudara-saudara belajar dari anak-anak hari ini, saudara-saudara? Karena saya ingat beberapa kali saya cerita waktu pandemi terjadi, kami habis-habisan, saudara-saudara, ya. Suatu ketika kami nggak punya uang sama sekali, terus anak kami minta pizza waktu itu, saudara. Waktu anak saya yang paling besar namanya Melody waktu itu minta pizza, saudara-saudara, saya nggak bilang begini, "Nak, duduk sini, Daddy mau ngomong sama kamu, Papa mau ngomong, duduk ya." Saya jelasin sama dia, saya nggak punya uang, Papa gini. Kira-kira anak umur 4 tahun diomongin begitu bakal ngerti gak? Bakal ngerti gak? Enggak tuh. Dia pasti akan, oke, dia ngelengos lagi, keluar, pasti. Anda tahu yang terjadi apa, saudara-saudara? Walaupun dia nggak perlu ngerti masalah papanya apa, tapi dia percaya papanya akan memenuhi kebutuhannya. Beneran. Anak saya waktu kejadian itu, saudara-saudara, dia nggak tahu tuh waktu pas dia ngomong gitu muka saya langsung berubah. Coba kalau anak yang sudah mulai remaja pasti ngerti, atau sudah pemuda mengerti. Wih, papa saya mukanya beda nih, pasti ada sesuatu sama dia. Tapi anak kecil enggak. Kenapa? Karena dia percaya papanya akan memenuhi kebutuhannya. Kenapa saya ngomong ini hari ini seperti ini, saudara-saudara? Karena kita perlu iman percaya menghadapi tahun-tahun ke depannya. Anda tahu prediksi tahun ini, saudara-saudara, dari para pakar ekonom, saya bacain ya untuk saudara-saudara semua ya. Yang saya ngomong ini bukan buat nakutin saudara-saudara semua ya, tapi ini yang bakal terjadi menurut para pakar ekonom. Tahun ini akan diprediksi akan ada 500.000 orang yang di PHK. Berapa orang, saudara-saudara? 500.000 orang. Tahun kemarin 70.000 orang yang di PHK di Indonesia. Tahun ini akan diprediksi 500.000 orang. Anda tahu? Yang saya tidak sangka, saudara-saudara, ada satu perusahaan yang besar banget, yang sangat legenda, tahun ini menutup perusahaannya. Anda tahu apa? Yamaha Musik Indonesia. Itu menutup pabriknya, saudara-saudara. Saya nggak pernah nyangka tuh. Kenapa, Bu? Iya, nggak main musik, nggak tahu ya. Tapi itu yang musik, saudara-saudara mesti tahu. Toko musik ini selalu ada dari dulu. Tapi sekarang ditutup pabriknya. Anda tahu ada berapa orang yang di PHK? Ribuan orang di PHK. Akan banyak perusahaan yang tutup. Tahun kemarin kita kejutkan, ada sebuah platform namanya Bukalapak, saudara-saudara. Mereka menutup pelayanan marketplace-nya. Jadi Bukalapak itu adalah startup yang kalau dapat uangnya jualan barang tuh di platformnya dia. Tapi tiba-tiba ditutup. Lah, ini mau hidup dari mana kalau layanannya ditutup? Makin banyak properti tahun ini akan turun karena banyak orang, saudara-saudara, butuh uang jual properti mereka. Tapi ya itu dia, yang jual banyak, yang mau beli nggak bisa karena mereka nunggu harga nih, saudara-saudara. Mereka juga banyak keperluan. Kemarin saya baru nonton tuh, saya nyampe hotel, saudara-saudara, ternyata kenapa sekarang mall sepi? Karena sekarang kehidupan orang untuk berbelanja menurun. Mereka lebih pilih untuk stay dan diam, saudara-saudara, di rumah, nabung. Beneran. Hari ini saya bilang sama saudara-saudara semua,
Manusia boleh memprediksi apapun juga. Prediksi itu artinya sudah terjadi belum? Seperti kita baca perakiraan cuaca, memperkirakan, kira-kira perkiraan ini udah jadi belum? Belum tentu jadi. Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara semua, itu perkiraannya manusia, belum tentu perkiraan manusia sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa kata firman Tuhan? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kita buka. Serahkanlah apa? Segala kekhawatiranmu kepadanya. Nyanya kecil atau besar? Berarti kepada siapa? Tuhan Yesus. Sebab Ia yang memelihara kita. Apapun prediksi para ekonom, apapun prediksi para orang-orang yang mungkin mahir di bidangnya, dengar baik. Inilah ayat kekuatan buat kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Halo? Saya mau ngomongin setelah ini bukan bermaksud membandingkan saudara-saudara dengan binatang ini ya, enggak. Tapi saya mau bilang sama saudara-saudara semua, seringkali sekarang manusia derajatnya jauh lebih rendah daripada binatang. Anda lihat sekarang orang kalau lagi pelihara anjing, saudara-saudara, itu anjingnya bisa lebih disayang daripada anaknya. Anjingnya bisa lebih disayang daripada saudaranya. Bahkan anjingnya bisa disayang lebih daripada orang tuanya, saudara-saudara. Sampai dibawa tuh jalan kemana-mana. Kadang-kadang dia malah lupa bawa jalan anak-anaknya. Kadang-kadang dia lupa pergi sama anak-anaknya. Tapi kalau keluarin anjing pagi-pagi untuk jalan, saudara-saudara, dia nggak pernah lupa. Bayangin. Bahkan maaf ya, pupnya anjing aja itu diambil. Saya nggak yakin tuh ada yang pernah ngambil pup anaknya, saudara-saudara. Anda tahu nggak? Sampai sebegitunya loh kita memelihara binatang. Tapi dengar baik, Tuhan kita memelihara kita lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Amin, saudara-saudara. Tetap lakukan yang terbaik dalam apapun yang saudara-saudara bisa lakukan. Kenapa? Sebab Tuhan yang memelihara kita. Ada satu lagu yang saya tahu, lagu ini pas saya lagi SMP, saudara-saudara. Waktu kami mau kejuaraan vokal grup, saudara-saudara, kami dulu berempat, saya dengan teman-teman saya. Waktu itu kami mau ikut sebuah kejuaraan. Ada satu kakak kelas kami, SMA waktu itu, saudara-saudara, yang ngajarin kami lagu ini. Dia ngajarin pecah suaranya, wah jadinya keren banget ya. Waktu itu dekil banget orangnya, cungkring, kurus. Tau-taunya berapa tahun kemudian muncul di TV. Wah, saya kaget, saudara-saudara. Ih, ini orang jelek, hitam, cungkring, kok bisa ada di TV? Ternyata kakak kelas saya ini adalah almarhum Glenn Fredly, saudara-saudara. Dia yang ngajarin saya lagu ini, dan lagu ini jadi berkat banget buat saya. Saya mau banget nih, waktu Anda ngalamin kesusahan, waktu Anda ngalamin kekhawatiran, waktu Anda ngalamin kegundah-gulanaan, Anda ingat lagu ini, supaya lagu ini jadi kekuatan buat kita semua. Amin. Boleh minta di F, bro? Lagunya begini. Apakah kau payah mencari-cari? Udah tau lagunya, amin? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki siapa? Pada kaki Yesus serahkanlah. Katakan sekali lagi sama-sama. Apakah kau payah mencari-cari? Tepuk tangan sama-sama yuk. Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada siapa? Serahkanlah. Sama-sama angkat tanganmu sama. Come on. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Saya mau dengar jemaat aja, katakan. Tak pernah dia
janji selalu kan panas. Suaranya keluarin dong. Hanya ada hujan, tapi Dia janjikan memberi kekuatan. Amin. Bila topan ganas melandamu, sama-sama serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Cepat saja katakan, serahkanlah, come on. Serahkanlah. Hidupmu, katakan serahkanlah dengan lantang, come on. Serahkanlah. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Semua, oh, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti apa? Menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tepuk tangan dong buat Yesus Tuhan kita. Amin. Apapun kekhawatiran Anda, serahkan kepada Tuhan. Kalau saya sebagai papa aja selalu mau mencukupi apa kebutuhan dari keluarga saya atau anak-anak saya, percayalah Bapa kita di surga kasihnya lebih besar daripada bapak-bapak di dunia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa yang kita bisa pelajari dari anak-anak, saudara-saudara? Anak-anak itu gak pernah punya rasa takut dan khawatir berlebihan. Gak pernah. Tapi masalahnya sebagai orang Kristen kita boleh takut gak? Boleh, wajar. Saya kemarin terbang, saudara-saudara, bukan kemarin ya, bukan yang flight kemarin. Saya waktu satu ketika saya terbang ke Palu, saya pelayanan, saudara-saudara. Itu turbulensinya 30 menit. Anda bisa bayangin gak? Turbulensi 30 menit. Itu setiap orang dari berbagai macam agama mengeluarkan kalimat pamungkasnya masing-masing, saudara-saudara. Saya haleluya, ada yang halilintar, dan hal-hal yang lainnya, saudara-saudara. Banyak semua dikeluarin. Takut gak saya? Takut. Yang saya pikirkan nanti istri saya sama anak-anak saya bagaimana kalau saya nggak ada nanti. Normal banget. Dan kalau kita khawatir normal nggak? Normal. Beneran normal. Seperti COVID, saudara-saudara, kita sudah rancangkan ini. Tiba-tiba semuanya buyar. Khawatir. Wajar banget. Saya yakin saudara-saudara tuh pas COVID kemarin banyak khawatir kok. Tapi tahu nggak yang normal apa? Takut dan khawatir yang berlebihan. Itu nggak normal. Dengar baik, waktu Anda takut dan khawatir berlebihan, Anda sedang menghina Tuhan. Loh, Pak Martin kok ngomong begitu sih? Menghina Tuhan gimana? Saya mau tanya, di masa lalu Anda punya masalah nggak? Wih, nggak ada masalah. Saya pindah gereja loh, saya pindah kota lah kemari kalau gitu, saudara-saudara. Di gereja ini nggak ada masalah ternyata nih. Siapa yang punya masalah di masa lalunya? Siapa? Loh, semua ya? Banyak gak? Bukan banyak, saudara, banget, saudara-saudara ya. Berarti banyak? Banget. Pertanyaan saya berikutnya, lewat gak? Mungkin Anda gak yakin semuanya bisa lewat waktu Anda menghadapinya. Tapi setelah Anda melewatinya, Anda baru tahu, ih, ternyata saya bisa ya. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus Tuhan kita. Amin. Masa lalu Anda punya banyak sekali masalah.
Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang menolong kita. Kalau kita ada banyak bukti Tuhan menyertai kita di masa lalu kita, kenapa kita mesti punya rasa takut dan khawatir berlebihan menghadapi hari ini dan esok? Terus percaya sama Tuhan, saudara-saudara. Anda ingat tadi anak saya, dia nggak perlu tahu papanya nggak punya uang, tapi dia tahu papanya pasti akan menyiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau kita sadar, saudara-saudara, Tuhan kita sebegitu cintanya sama kita. Apapun masalah kita, apapun yang akan kita hadapi ke depannya, kita nggak bakal pernah ragu bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Prediksi orang-orang 2025 begini, prediksi orang 2025 begini. Jalanin aja, karena kita tahu Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Kemarin di Youth saya sharing ini, saudara-saudara. Kamu pernah nggak waktu lagi mau jalan ke Surabaya, kamu ngeliat ada orang lewat bahu jalan tapi nggak ditangkap? Pernah. Kenapa mereka nggak ditangkap? Karena ada polisi di depannya. Anda tahu? Kita juga begitu waktu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nggak bakal takut, kita nggak bakal ragu, karena kita tahu ada Tuhan yang di depan kita. Amin. Jadi Tuhan tuh backingan kita. Kita nggak perlu punya rasa takut, khawatir berlebihan. Tapi terlepas dari semuanya itu, waktu ada hal-hal yang sedang mengganggu Anda, belajarlah berdamai dengan keadaan. Kadang-kadang rasa takut kita, khawatir kita ada waktu kita tidak bisa berdamai dengan keadaan. Saya ingat banget, saudara-saudara, dulu saya nakalnya luar biasa. Pakai narkoba, free sex, ikut geng motor, semuanya dulu saya lakukan. Anda tahu nggak kenapa? Karena ada satu orang yang tidak berdamai dulu di keluarga saya, papa saya. Waktu usahanya bangkrut tahun 97, saudara-saudara, dia nggak berdamai sama keadaan. Bapak Ibu, saya tuh nggak salahin ada orang yang stres ya. Tapi Pak, saya kan lagi berduka. Tapi Pak, saya kan lagi stres. Saya kan perlu waktu untuk meratapi ini semua. It's okay, Anda boleh pakai waktu Anda yang Anda mau. Tapi ingat, saudara-saudara, ada anak dan istri Anda. Anda perlu bangkit buat mereka. Karena dengar baik bapak-bapak, untuk bangkit itu bukan pilihan, tapi keputusan. Bangkit itu bukan pilihan, tapi bangkit itu keputusan. Papa saya dulu memilih untuk terus seperti itu. Anda tahu yang dikerjakan apa? Makan, tidur, nonton, makan, tidur, nonton, makan, tidur, nonton. Itu papa saya kerjakan. Sampai akhirnya saya malas banget ngelihat dia. Yang saya lakukan apa, saudara-saudara? Saya sering keluar rumah, saya jarang pulang pun malam-malam. Saya malas banget berada di rumah, kadang ngelihat kelakuannya kayak begitu. Akhirnya apa? Karena saya nggak nemuin surga di rumah, saya cari surga di tempat lain. Sayangnya surganya salah. Hidup saya berantakan, habis-habisan, saudara-saudara. Ini badan saya kan seksi banget ya, saudara-saudara, sekarang ya. Dulu berat badan saya 57 kilo. Kecil banget karena pakai narkoba waktu itu, pakai sabu-sabu, saudara-saudara, waktu itu. Kenapa Martin dulu bisa seperti itu? Karena ada satu orang yang tidak berdamai dengan keadaan. Berarti orang yang tidak berdamai dengan keadaan bisa menularkan sesuatu ke lingkungannya. Anda mesti hati-hati. Orang yang tidak berdamai dengan keadaan, suami yang sebel banget sama istrinya, percaya nggak bakal bisa ngomongin tentang suaminya yang jelek-jelek kepada anak-anaknya. Begitupun sebaliknya. Suami yang tahu istrinya nggak benar pasti akan ngomongin kepada anak-anaknya bahwa mamanya nggak benar. Selama Anda tidak bisa pernah berdamai dengan keadaan, percayalah, Anda tidak akan pernah bisa menapaki masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini, saudara-saudara, mungkin Anda hidupnya dengan baik-baik aja. Ke depan mungkin Anda sedang mengalami masalah. Dengar baik. Belajarlah berdamai dengan keadaan. Pak Martin, apa sih maksudnya berdamai dengan keadaan? Berdamai dengan keadaan itu artinya mengucap syukur, saudara-saudara. Mungkin keadaannya nggak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, tetapi belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab percaya, dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Amsal 3 ayat 25-26. Janganlah takut kepada apa?
Nah, stop dulu. Di sini pernah ada dikasih kejutan nggak? Bu Evi nih sebagai gembala pasti pernah dikasih kejutan. Pernah nggak, Bu? Pernah ya? Pernah nggak waktu ibu dikasih kejutan, jemaat bilang gini, Bu, besok kami jam 10 mau kasih kejutan ya. Ibu pura-pura kaget. Pernah nggak, Bu Evi? Enggak kan? Namanya orang kalau kasih kejutan gimana, saudara-saudara? Langsung surprise, nggak ada ulang. Tunggu, kurang terkejut. Ayo ulang lagi, kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Di mana-mana kejutan itu tiba-tiba kita, aduh, terkejut kita. Masalah juga datang begitu, saudara-saudara. Tiba-tiba. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau pada kebinasan orang fasik bila itu datang. Ayat ke-26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Wow, tepuk tangan dong saudara-saudara. Tuhan yang akan menjadi sandaran kita, yang akan menghindarkan kaki kita dari jerat. Jadi kita nggak perlu punya rasa takut khawatir berlebihan. Kenapa saudara-saudara? Karena Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Hari ini belajar mengucap syukur sama Tuhan. Kalau Anda sedang mengalami masalah hari ini saudara-saudara, belajar mengucap syukur. Karena waktu Anda sedang mengucap syukur sama Tuhan, Anda sedang membiarkan Tuhan Anda bekerja dalam kehidupan Anda. Amin. Boleh saya minta di F, bro? Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama sekali lagi ya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Belajar mengucap syukur. Saya tahu nggak gampang, tapi kalau kita sudah menjalaninya, Tuhan yang memberi kekuatan buat kita semuanya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari anak-anak, saudara-saudara? Anak-anak itu nggak pernah overthinking, nggak pernah. Anak-anak itu saudara-saudara, kalau ngejalanin sesuatu, udah pusingnya hari itu aja, besok udah lupa. Sekali lagi, kita
yang katanya makan asam garam kehidupan, yang katanya hidupnya jauh lebih lama, yang katanya lu gak ngerti apa-apa. Ternyata kita kalau hidup lebih ngejelimet dibanding mereka. Berarti benar ya, bukan tanpa alasan Yesus minta anak kecil berdiri di depan murid-muridnya waktu murid-muridnya bertanya. Ya ini dia. Karena banyak sekali hal yang kita bisa pelajari anak-anak. Kita kadang-kadang belum kejadian aja kita pikirin. Kita kadang-kadang ada orang matanya ke kita dikit aja kita berpikir dia ngomongin kita. Kita berpikir waktu ada hal-hal yang prediksi seperti tadi udah pusing, aduh ntar gimana. Anda lihat anak-anak, mereka santai aja. Mereka jalanin kehidupannya. Saya nggak bilang apa yang diprediksi para pakar ekonom tadi itu, saudara-saudara, Anda nggak usah pikirin, enggak. Anda jadikan itu sebagai perhatian Anda aja. Tapi jangan sampai itu yang mengontrol kehidupan Anda. Halo? Justru harusnya mengontrol kehidupan Anda adalah penyembahan Anda bersama dengan Tuhan Anda. Tapi seringkali penyembahan kita dikontrol sama keadaan kita. Hari ini kita mau, saudara-saudara, apapun keadaan kita tidak mau mengendorkan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya, dulu tahun 2000-an awal, saudara-saudara, ada sebuah tagline yang sangat terkenal. Push. P-U-S-H. Tahu nggak panjangannya apa? Pray until something happen. Tuh. Dulu kita suka pakai tuh di gelang-gelang ya. Kita pakai. Jadikan itu menjadi kekuatan kita. Terus, apapun keadaan kita, terus berharap sama Tuhan. Gak perlu punya overthinking. Lagi diam-diam dikit, kita ngeliat ke kiri, ada orang lirik kita dikit, terus bisik-bisik, kita sangka ngomongin kita. Jangan GR. Belum tentu dia ngomongin elu. Ngapain pusing? Andai kan ada orang ngomongin kita, saudara-saudara, dan itu gak benar menurut Anda, gak usah dipusingin. Buat apa? Tapi kalau memang itu betul, ada orang ngomongin kita mau berubah lebih baik lagi. Tapi kalau selama yang dia ngomongin gak penting dan gak benar, ngapain dipikirin, bodoh amat. Selama kita yakin kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan firman Tuhan menjadi arahan kita, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Karena gak semua apa yang kita jalanin, saudara-saudara, itu sesuai dengan apa yang orang-orang mau. Tapi kita mau berjalan bukan apa kata-kata yang orang mau, kita berjalan apa yang kata Tuhan kita mau. Amin. Seringkali dunia menolak kita dari apa yang kita percayai, saudara-saudara. Tapi selama firman Tuhan jadi sandaran kita dan pegangan kita, lakukanlah. Sampai hari ini, saya gak bakal pernah stop untuk membuat karya. Kemarin, Frankie Sihombing dengan Bobby Febian datang ke rumah saya. Kita bikin lagu bareng, saudara-saudara. Kemarin, baru aja hari Selasa kemarin mereka datang. Terus kita rekam lagunya. Nanti akan ada, lagunya akan dirilis. Saya gak tahu tahun ini atau tahun depan. Kenapa sampai hari ini saya tetap mau bikin karya, saudara-saudara? Walaupun mungkin ada yang bilang, biasa aja, gini-gini nih. Saya nggak pentingin apa kata orang, yang saya pentingin apa kata Tuhan. Jangan sampai hidup Anda dikontrol dari perkataan orang lain. Tapi biarkanlah hidup Anda dikontrol dari apa kata Tuhan untuk hidupmu. Amin. Kadang banyak orang ingin menjatuhkan kita. Kadang banyak orang ingin melihat kita jatuh terjerembab. Tapi dengar baik, waktu kita selalu punya pikiran yang positif bersama-sama dengan Tuhan, percayalah, kita akan selalu bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan di hadapan Tuhan. Kita terus berharap sama Tuhan, saudara-saudara. Ada yang ngomongin, ada yang fitnah. Anda gak bisa stop orang ngomongin apa tentang Anda, tapi Anda bisa stop apa yang masuk dalam pikiran Anda. Di rumah punya tong sampah gak? Punya ya? Banyak gak? Anda boleh tanya istri saya ini orangnya bersihan, walaupun kelihatannya dekil ya, saudara-saudara ya. Tapi saya orangnya bersihan banget, beneran. Saya orangnya bersihan sekali. Kenapa? Karena saya mau rumah saya bersih. Karena kalau rumah saya bersih, saya bisa menikmatinya dengan cara yang sehat. Nah, Anda tahu, kalau tong sampah kita itu sudah penuh, biasanya kita apain isinya? Kita apain? Buang. Ada nggak yang disimpan sampahnya? Aduh sayang ya, dibuang ya. Disimpan aja lah, dikoleksi kalau perlu. Ada nggak saudara-saudara yang kayak begitu? Itu namanya bodoh, saudara-saudara. Sampah disimpan. Nah ya seringkali kita begitu. Sampah orang ngomongin kita simpen. Orang berlaku apa sama kita simpen.
Apa kita simpan? Apa kita simpan? Itu bodoh namanya. Nah itu kita kayak simpan sampah. Sampah harusnya diapain? Nah harusnya begitu. Orang mau ngomongin kita kayak apa? Buang. Karena pilihan buat tersinggung ada di kita. Buang. Nggak usah overthinking atas apapun juga. Serahin semuanya sama Tuhan. Bahkan masalah-masalah besar yang di depan kita, nggak usah overthinking. Karena kita seringkali nggak ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Makanya kalau kita nggak ngerti, nurut aja. Saya pertama kali di musik rohani, saudara-saudara. Ini tahun 19 saya melayani Tuhan di musik rohani, saudara-saudara. Tapi saya baru waktu saya mulai, saya ngintilin tuh Frankie Sihombing kemana-mana. Beneran, zaman itu. Dia main pingpong, saya ngintilin. Dia rekaman, saya ngintilin. Kemana-mana saya ngintilin. Sampai akhirnya one day dia bilang gini, kok lu ganggu gua banget ya Tin ya? Dia bilang gitu, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya mau belajar dari ahlinya. Orang yang sadar ada ahlinya, pasti pengen terus diajari, minta diajarin terus, dideketin terus, supaya ketularan. Sama juga dengan kita. Mendekatlah kepada sumbernya. Berharaplah penuh kepada sumbernya, maka yang terbaik akan dinyatakan buat kita semua. Apapun masalah Anda, apapun yang akan Anda alami ke depannya, jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Minta di A, bro. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yuk saudara-saudara bagi diri semuanya, kita menyatakan lebih lagi, come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, ku tidak akan menyerah. Oh, seluruh hidup kami Tuhan, genggaman-Mu. Oh, angkat tangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar, menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kami terima kemenangan Tuhan.
Hari ini kami belajar Tuhan. Di saat orang lain bilang gak perlu dengerin anak-anak, gak perlu ngelihat anak-anak, tapi ternyata tuh waktu Tuhan mau menjelaskan sesuatu kepada murid-murid Tuhan, Tuhan meminta seorang anak berdiri di tengah-tengah murid-murid Tuhan. Dan hari ini kami belajar bahwa ternyata anak-anak itu gak pernah punya rasa takut dan khawatir berlebihan. Mereka takut hari ini, besok lupa. Mereka khawatir hari ini, besok lupa. Tapi seringkali kami nyimpen itu semua dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami belajar Tuhan, takut dan khawatir itu normal sebagai manusia biasa. Tapi kalau udah sampai berlebihan, itu kami menghina Tuhan. Begitu banyak bukti Tuhan menyertai kami, begitu banyak bukti Tuhan menolong kami. Kalau kami sudah melihat banyak bukti, kenapa kami harus punya rasa takut dan khawatir berlebihan lagi? Hari ini kami mau taruh iman percaya kami kepada Tuhan, walaupun kejutan yang tiba-tiba itu kapan saja bisa datang. Tapi kami percaya, kami mau terus selalu mengucap syukur atas setiap keadaan yang kami akan jalani. Karena kami percaya, waktu kami mengucap syukur, sesungguhnya kami sedang membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, membiarkan Tuhan menolong kami, membiarkan Tuhan menuntun kami. Satu-satunya halangan buat Tuhan menolong kami adalah waktu kami gak pernah bisa mengucap syukur. Disitulah Tuhan gak bisa bekerja buat kami. Dan kami yang katanya lebih berpengalaman kehidupan, seringkali kami suka overthinking, mikirin sesuatu yang berlebihan. Padahal kitab Roma pasal 12 yang ketiga bilang begini, janganlah memikirkan apa-apa yang patut engkau pikirkan lebih tinggi daripada yang patut engkau pikirkan. Semua kedaulatan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Waktu kami sadar kami miliknya Tuhan, sepenuhnya hidup kami punya Tuhan. Kami percaya mau diobrak-abrik apapun hidup kami, itu pasti dengan sebuah tujuan, yaitu kebaikan buat kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa, kalau sekarang ada orang-orang yang sedang mengalami masalah, tekanan kehidupannya, hamba berdoa supaya mereka tidak pernah menaruh harapan kepada yang lain, tapi mereka naruh harapan hanya kepada Yesus Tuhannya. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang tidak pernah jauh meninggalkan kami. Dan kami akan melihat waktu kami melewati semuanya dan terus mengandalkan Tuhan, kami akan melihat bahwa kami telah menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Hambamu mungkin telah selesai berbicara, tetapi hamba percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you semuanya, God bless you. Tidak takut, sebab Kau bersama.
Anda tutup mata. Siapa yang tidak takut akan hari-hari ini? Semua orang diintimidasi oleh iblis. Maka pagi hari ini engkau sudah diberi firman. Dan firman itu adalah kekuatan bagi kita. Hari-hari ini banyak orang datang kepada saya. Dan mereka semua minta pekerjaan pada saya. Saya tidak punya perusahaan untuk menampung orang-orang yang tidak bekerja. Tapi sungguh hati saya itu penuh dengan kekhawatiran mereka, penuh dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan bagi sejawat-sejawat saya, mereka juga mengeluhkan situasi saat ini, bahwasanya produk-produk mereka macet, toko-toko mereka nggak ada yang datang, dan sebagainya. Dan iblis mengintimidasi kita. Lihat itu, kamu bakal nggak bisa makan, kamu bakal nggak bisa nyekolahin anakmu, kamu bakal hidup sengsara. Dan saya melihat banyak orang-orang tua yang hidupnya terlantar karena anak-anak tidak lagi mau mempedulikan mereka. Bahkan egoisme sudah menjadi sifat daripada manusia. Saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kasih pada akhir zaman ini, kasih orang menjadi dingin. Kasih orang itu, kasih ditulis dalam bahasa aslinya itu adalah agapao. Jadi siapa yang mengenal kasih Allah? Orang Kristen, saudara, bukan orang di luar Kristen. Yang kasihnya sudah menjadi dingin. Mereka tidak mampu untuk berempati, mereka tidak mampu untuk mengasihi. Maka pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan saya, lihat, apa yang kamu kumpulkan di dunia ini, satu hari nanti itu tidak berguna bagimu. Beberapa hari ini saya membersihkan ruangan rumah saya, bersih-bersih, seperti Pak Martin tadi ngomong. Saya suka bersih, tapi ternyata kita itu penuh dengan kotoran loh. Buku yang numpuk, apa itu baju yang tidak dipakai lebih dari setahun, sepatu yang sudah terkelupas, tas yang tidak pernah dikeluarkan dari lemari, dan itu adalah membebani hidupmu. Ya, seperti tadi masalah-masalah yang membebani hidupmu. Tapi saya mencoba melepaskan semuanya itu. Karena saya tahu ketika kita menghadap Tuhan muka dengan muka, tidak ada yang kita bawa. Apakah itu kehormatan, apakah itu harta, apakah itu tahta, semua tidak ada. Tetapi yang Tuhan mau adalah iman kita. Tuhan berkata, adakah iman di bumi ini? Maka dari itu saya prihatin ketika ada banyak orang susah tidak mau ke gereja. Saya WA, kenapa kamu nggak ke gereja? Karena saya tidak punya uang. Karena saya harus nganterin ini itu, alasannya 1000 macam alasan. Keliru, saudaraku. Sumber uang itu, sumber berkat itu Tuhan. Kalau kamu tidak pernah menghadap misalnya orang yang lebih tinggi atau atasanmu, engkau tidak pernah menghadap, engkau pasti ya dilupakan. Hari ini yang ada di sini, camkan baik-baik. Justru di dalam kita kesesakan, tema kita tahun ini adalah Yesus gunung batuku. Berdiri di atas gunung batu. Dan kalau tema bulan ini engkau dibebaskan dari intimidasi iblis, dari serangan kejahatan dan segalanya, ayo diimani itu, amin. Itu yang terjadi dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Korapakaramara. Ayo bawa hatimu kepada Tuhan, katakan, memang aku khawatir Tuhan, memang aku kekhawatiran, punya khawatir untuk masa depan,
Bahkan ada seseorang yang berkata demikian, aku ini tidak punya anak, aku khawatir nanti aku nek tua ya apa. Saya katakan jangan khawatir. Kura pakara takara makara masyara kara makara masyara kara lamara. Dia adalah penolongmu, dia adalah penyediamu. Yesus your provider. Sampai hari tua bahkan ia menggendong kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kora pakara. Sikara la pakara masyara kara la pakara bara. Aku menghardik engkau roh khawatir, roh ketakutan, roh intimidasi keluar dari anak-anak Tuhan. Bebaskan mereka, lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Karena engkau Allah yang menyertai kami, engkau Allah yang membimbing kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Mari kita nyanyikan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Nyanyikan ini dengan sungguh hati ya. Dia adalah gembala kita. Dia adalah gembala kita yang luar biasa. Akan kekurangan aku, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mulai awal ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Dia menunjukku jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gembala untuk dalam doa bukan. Kita katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya.
salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau berada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Ya Tuhan Yesus, seperti yang Kau firmankan bagi kami semua, kami mau menjadi seperti anak-anak. Kami mau datang ke Engkau dan Engkau Yesus seperti anak-anak yang tulus. Ya Tuhan, kami tanggalkan semua beban kami dan kami menghadap Engkau Yesus Kristus Tuhan dengan suatu pengharapan yang luar biasa. Janji-Mu dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini kami bisa menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Pastor Martin Sunarti. Kau berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Engkau Yesus. Kau berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kau berkati dia, pakai dia kemanapun dia melayani Kau. Iringi dia, sertai dia, lindungi dia, berkati dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Kau sudah jamah kami, anak-anak-Mu yang datang ke gereja-Mu Tuhan. Satu persatu Kau tilik, Kau berkati, Kau mengurapi dengan minyak-Mu yang baru, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi keadaan dunia yang makin hari makin jahat ini Tuhan. Karena Kau berserta kami Tuhan. Kami gak takut. Kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun yang kami alami. Karena Engkau berserta kami, kami pasti menang. Kami pasti berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, untuk kami dapat melayani Engkau lebih lagi, lebih lagi. Thank you Lord. Haleluya, puji Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan.